ulun ada mendapatkan sanad hadis dari Profesor Dr. Sihradi Ganon. Jadi ulun dapat sanad hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan Ibn Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Darda, Muwatta, banyaklah lagi ulun lupa-lupakan. Banyak lagi beliau berikan sanad-sanad yang lain, termasuk tulisannya Syekh Muhammad Al-Hajuji langsung dari Profesor Dr. Sihradi Ganon. Nah, beliau itu menuliskan sanad tersebut, hadis tersebut, hingga beliau terima langsung dari Profesor Dr. Asy-Syarif Asy-Syekh Muhammad Al-Hajuji. Jadi orangnya itulah muridnya profesor, guru jam profesor. Ternyata mereka itu orang-orang hebat. Begitu pula Syekh Ahmad Sukairit. Syekh Ahmad Sukairit, beliau adalah mufti di negeri Maroko pada saat itu. Banyak karangan-karangan beliau adalah orang yang sangat teliti, sampai akhirnya beliau mengambil tarekat Tijani radhiyallahu taala anhu. Dan beliau hingga beliau meninggal dunia itu menulis buku berapa Bapak Ibu? 230 judul kitab. Kadang-kadang satu kitabnya itu bisa mencapai 20 jilid kali 230 judul. Bayangkan ilmu orang, umur orang berkah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Dan belum lagi manakibnya Siti Tijani ulun bacakan burung ke mana-mana kah Bapak Ndir? Mari kita lihat, simak manakibnya Syekh Ahmad Tijani. Falamma ana awanu zuhuri syamsil wilayah. Falamma ana, tatkala, kalau bahasa kita, tatkala sudah nampak masa zahirnya matahari kewalian. Matahari kewalian. Jadi Syekh Ahmad Tijani itu dahulunya adalah seorang pengembara. Umur 7 tahun hafal Quran dengan 2 qiraat. Umur 10 tahun Sidin sudah hafal Kutubus Sittah. 10 tahun Bukhari hafal di luar kepala. Hadis Muslim hafal di luar kepala. Sunan Abi Dawud di luar kepala. Ibnu Majah di luar kepala. Abi Darda di luar kepala. Muwatta di luar kepala. di luar kepala. Umur 10 tahun. Umur 11 tahun sudah menguasai berbagai bidang ilmu. Umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi 16 tahun beliau menjadi mufti. Bukan, 16 tahun beliau menjadi, umur 16 tahun beliau menjadi mufti hingga sampai umur 21 tahun. Berbagai kitab, ratusan kitab beliau sudah hafal sehingga beliau diangkat mufti. Kalau di luar negeri itu mufti itu bukan orang yang seperti kita. Kalau majelis fatwa di Indonesia itu kadang-kadang baca kitabnya aja lucu, kadang-kadang. Tapi kalau di sana itu bukan lagi baca kitab, nulis kitab, ngarang. Nah, di umur 16 hingga 21 tahun itu beliau menjadi rujukan para ulama dalam berbagai bidang keperluan hukum di negaranya. Apakah beliau saat itu merasa hebat? Tidak. Ada rasa kekurangan dalam sisi batin beliau. Apa itu? Ilmu tentang jalan menuju Allah. Dimulai umur 21 tahun itulah beliau meninggalkan semua aktivitas kepemerintahan. Beliau berjalan mencari seorang guru yang menyampaikan beliau kepada Allah. Nah, itu Syekhul Ahmad Tijani. Di umur 21 tahun beliau bertemu dengan wali Syiah. Tidak ada satu wali pun
kecuali wali itu selalu mengatakan beliau ini akan menjadi orang besar, beliau ini akan menjadi begini begini begini, dan diceritakan dalam kitab Faidur Rabbani ini. Ulun kada menceritakan secara detail, silahkan baca sendiri buku yang berjudul Al-Faidur Rabbani fi Ba'di Khasa'is Sayyidi Abil Fayyid Ahmad bin Tijani ma'a tarjamatihi bil Arabil Malayu naqalahu ilaiha Al-Haji Abdus Samad bin Haji Talib Nagara. Silahkan baca di dalam kitabnya. Ulun akan menjelaskan. Maka manakala masa kezahiran matahari kewalian di negeri Abi Samgun dan Syalalah, terjadilah di sana keterbukaan, ujar kita futuh, yaitu beliau dapat melihat dengan kedua mata beliau akan sumber kasih sayang, ainir rahmatir rabbaniyah, sumber kasih sayang yang dibangsakan kepada ketuhanan, dan penolong umat yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat Nabi kita Muhammad SAW itu dengan dua mata kepala beliau. Di umur beliau berapa? Di umur beliau 46 tahun, tepatnya pada tahun 1196 Hijriah. Di tahun 1196 Hijriah beliau lahir pada 1150, berarti umur beliau 46 tahun. Disitulah beliau bertemu dengan Rasulullah secara jaga, secara langsung. Kita bermimpi Tuan Guru Haji Abud, memimpi Sidin, bukan bermimpi lagi, tapi bertemu secara bangun, secara jaga. Kalau di dalam Maulid Habsyi disebutkan, ya ayyuhal mushtaquna ila ra'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hai orang-orang yang rindu ingin memandang keindahan Rasulullah, perbanyaklah kalian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam Maulid Al-Habsyi. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, beliau adalah orang yang dianugerahi oleh Allah dapat langsung berjumpa dengan Rasulullah itu secara jaga. Dan di saat itulah beliau wa adzina lahu sallallahu alaihi wasallam talqinal khalqi ba'da an kana farran min mulaqatil khalq. Disitulah beliau diizini oleh Rasulullah untuk mentalkin makhluk sesudah beliau lari dari bertemu dengan makhluk. Dahulunya beliau kadang mau lagi bertemu lawan makhluk, mahal aja, sembunyi aja. Datangi oleh Rasulullah dalam jaganya. Rasulullah sudah wafat ribuan tahun yang silam, tapi orangnya bisa bertemu dengan Rasulullah. Bertemulah dengan Rasulullah, dan Rasulullah yang memberikan izin kepada beliau. Nah, ini hebatnya lah orang belajaran dapat izinnya, dapat sanatnya. Belajaran itu luar biasa. Nabi kita aja menyampaikan kerisalahan tuh karena dapat izin. Wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam munira. Nabi kita itu menjadi pendakwah, dakwah mengajak umat kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah. Maka apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang kita ajarkan, cari izin dari guru kita agar kita diizinkan untuk menyampaikan agama. Maka ketika itu kita akan dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah melalui guru kita, ruhaniyah guru kita akan menyampaikan. Kenapa Jasidin itu pindah kada agak-agak berpandir? Karena ada orang di baliknya, karena ada orang di balik pembicaraannya.
Syekhuna Ahmad Tijani pernah berkata, andai kata kalian bertanya kepadaku selama 4 tahun berturut-turut siang dan malam, tidak di kecuali buang air kecil, buang air besar, maka ilmu yang ada pada diriku, kata beliau, tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya Ahmad, kata Rasulullah, ya Ahmad, hai Ahmad Tijani, kullu ma amlaita wa anta mutarjimun anni. Semua yang kau imlakan, semua yang kau bacakan kepada murid-muridmu itu sebenarnya hakikatnya engkau hanya menjadi penterjemah dari apa yang kusampaikan. Karena beliau ketika menyampaikan itu bukan lagi perkataannya Syekhuna Ahmad Tijani, kecuali beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan itu karena ada Rasulullah yang berkata kepada beliau, dan beliau menerjemahkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah kewalian daripada Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Nah, Syekh Tijani ketika itu sudah kada berhubungan lagi dengan makhluk. Ternyata Rasulullah datang dan memberikan talqin. Kenapa Syekh Tijani jadi kada bertemu makhluk? Karena Sidin sangat mementingkan diri sendiri, kada kapingin lagi untuk berdakwah, wa adamid di'aihil masyikhah, dan beliau tidak pernah mengaku-ngaku dirinya sebagai syekh. Kada pernah Sidin mengaku diri sebagai guru. Sampai ila an waqa'alahu ibnu sallallahu alaihi wasallam yaqazatan lamanawa, sampai jatuhlah izin kepada Syekh Tijani secara jaga, bukan lagi secara mimpi. Langsung dapat izin dari Rasulullah. Kata Rasulullah berkata kepada Syekhuna Ahmad Tijani, fasarraha lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu syaikhu wa murabbihi wa kafiluh. Rasul menjelaskan kepada Syekh Ahmad Tijani dengan bahwasanya, kata Rasulullah, akulah gurumu, akulah yang mentarbiyahmu, yakni guru murabbimu, aku, kata Rasulullah. Jadi Syekhuna Ahmad Tijani itu guru murabbinya siapa? Rasulullah. Wa kafiluh, dan aku pula, kata Rasulullah, yang menjamin kamu. Ana syaikhuka wa murabbika wa kafiluh. Nah, jadi beliau itu ada dalam jaminan Rasulullah. Disitulah Rasulullah menyampaikan wa amarahu bitalqini wirdil istighfari wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang memberikan izin kepada Syekh Ahmad Tijani untuk mengamalkan istighfar, salawat, hanya 2 macam. Jadi saat pertama kali pada tahun 1196 sampai 1200 Hijriah itu cuma yang diamalkan istighfar sama salawat. Wa fi sanati alfin wa mi'ataini al-mutammimati li khamsina sanah min umri radhiyallahu an tammama lahu talqinal wirdi bil hailalah. Tepat ketika beliau berumur 50 tahun, setelah 4 tahun mengamalkannya, maka Rasulullah pun menyempurnakan wirid beliau pada tahun 1150 Hijriah, 1200 tepat umur 50 tahun, beliau pun disempurnakan wiridnya menjadi la ilaha illallah, jadi istighfar, salawat, dan zikir. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang menyuruh, bukan Syekh Tijani nang menyuruh. Apa nang disuruh oleh Rasulullah? Wa amarahu bitarki jami'i ma akhadahu min masyayikhit turuqi wasadatis sufiyah. Rasulullah yang memerintah kepada Syekh Ahmad Tijani untuk meninggalkan semua tarikat yang pernah beliau ambil dari para syekh-syekh tarikat dan penghulu ahli tasawuf yang lainnya. Lepaskan ya Rasulullah yang pernah ikam ambil. Jadi riwayat berbeda-beda. Ulun ada juga membaca riwayatnya Syekhuna Ahmad Tijani itu sampai bisian tarikat 46. Banyaknya, karena bila bertemuan nang wali-wali memberi, nang kan memberi pulang, kayak nama memberi pulang. Jadi kebanyakan bisian, banyak bisian, semuanya aulia Allah. Tapi Rasulullah nang menyuruh melepas. Kenapa? Karena kata beliau, li'annahu idza jaa nahrullah batara nahru makilin ala tahqiq.
Karena kata Rasulullah, jika sudah datang sungai Tuhan, nahrullah, sungai Tuhan, batala nahru makilin alat tahqiq, maka tidak berguna lagi sungai pegunungan secara